Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki, NIM 228101052, jurusan PAI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum Islam, fase pengembangan dan penyempurnaan hukum syariat Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarikh Tasyri' yang diampu oleh Ibu Mihani. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu Tasyri' pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, periode ini merupakan periode yang sangat menarik karena perkembangan hukum Islam sangat dinamis. Penyebab kedinamisannya adalah nas sudah tidak turun lagi. Sementara persoalan-persoalan kehidupan manusia selalu muncul dan memerlukan jawaban hukum. Terobosan-terobosan para sahabat untuk menjawab persoalan zaman. Inilah yang menarik dan menjadi titik awal dari adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslim. Abu Bakar selalu mengajak bermusyawarah para sahabat ketika menghadapi satu masalah hukum, terutama kepada para sahabat besar. Metode yang dilakukan oleh Abu Bakar inilah yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah selanjutnya, seperti Umar bin Khattab. Dalam ijtihad, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihad individunya. Ijtihad Umar bin Khattab ini sangat brilian karena inovatif, aktual, dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat akibat asimilasi kultural yang terjadi karena makin luasnya wilayah Islam. Utsman bin Affan naik menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab lewat prosedur formatur. Kemajuan yang didapatkan pada masa pemerintahan Utsman cukup menggembirakan, terutama dalam perluasan daerah. Yang selanjutnya itu Tasyri' pada masa dinasti Umayyah. Periode ini dimulai ketika para khalifah Bani Umayyah memegang tampuk kekuasaan kaum muslim setelah terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib pada tahun 41 Hijriah dan berakhir pada awal abad kedua Hijriah sebelum berakhirnya dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah. Zaman ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa dan perkembangan perbedaan fikih dan pergolakan politik karena sejak zaman awal berdirinya dinasti ini kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Syiah, yaitu orang-orang yang sangat fanatik dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap khilafah hanya untuk Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap khilafah hanya untuk Ali bin Abi Thalib, sehingga urusan khilafah menurut mereka sama dengan warisan dari Nabi dan bukan dengan cara barat. Golongan yang kedua yaitu Khawarij, yaitu mereka yang kecewa dengan adanya proses tahkim perdamaian pada zaman Khalifah Muawiyah. Lalu mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah, dan mayoritas mereka berpendapat wajib melantik seorang khalifah taat agama, adil, mutlak, tegas, dan keras, dan tidak harus dari suku Quraisy atau keturunan Arab. Jumhur kaum muslimin yaitu kaum moderat yang memiliki sifat tidak radikal. Mereka berpendapat bahwa khalifah harus dari suku Quraisy, namun harus dipilih oleh kaum muslimin. Perbedaan politik ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perjalanan aliran fikih yang berkembang pada zaman berikutnya. Pada permulaan periode ini, perkembangan tasyri' dan fikih masih sama dengan apa yang ada pada zaman sahabat, di mana tidak ada ulama yang secara khusus membahas tentang fikih. Seorang alim mengajarkan masyarakat Al-Quran, menafsirkannya, meriwayatkan sunnah, dan memberi fatwa jika ada masalah.
Namun ketika sudah masuk zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kita bisa menemukan sekelompok ulama yang dikhususkan untuk memberi fatwa halal dan haram. Lalu setelah itu mulailah bermunculan para mujtahidin dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga pada akhirnya berimbas pada adanya perbedaan fikih seperti yang pernah terjadi pada zaman sahabat. Yang selanjutnya yaitu tasyri' pada zaman dinasti Abbasiyah. Periode ini dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah dan berakhir pada pertengahan abad keempat Hijriah, ketika dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan tidak ada yang tersisa dari kekuasaan dinasti kecuali namanya saja. Zaman ini dianggap sebagai zaman yang paling gemilang dalam sejarah fikih Islam, di mana ia sudah mencapai tahap sempurna dalam keluasan kajian, sempurna dan terinci sehingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang sebelumnya hanya sebatas fatwa dan qadha. Selain munculnya para ulama yang membahas tiap bab, memiliki mazhab ijtihad sendiri, kemudian diberi nama sesuai nama para imamnya, kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman ini tidak hanya terjadi pada bidang fikih, namun juga terjadi pada bidang ilmu lain seperti tafsir, hadis, tauhid, bahasa, dan adab. Faktor penyebab kemajuan fikih Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Perhatian Khalifah dinasti Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha. Para khalifah dinasti Abbasiyah sangat memberikan perhatian kepada fikih. Berbeda dengan Khalifah Umayyah yang lebih konsentrasi dengan masalah politik, sehingga mereka mampu memberi corak Islam pada negara dan menjadikan agama sebagai poros. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, semua undang-undang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap as-sunnah dan mengumpulkan hadis ditulis dan dibukukan seperti Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, dan yang lainnya. Yang ketiga, para khalifah sangat dekat dan memuliakan ulama, memberi mereka kafalah atau bantuan dan menyeru para pemimpin negeri untuk menjadikan mereka rujukan dalam menentukan hukum. Yang keempat, perhatian para khalifah juga dapat dilihat ketika mereka meminta para fuqaha untuk meletakkan aturan perundang-undangan Islam dalam mengatur urusan negara. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.